Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Iswadi dari SMP Negeri 2 Ciberem. Saya merupakan CKP Angkatan 8 dari Kabupaten Kuningan dengan pengajar praktik Ibu Tati Rahmawati dan fasilitator Bapak Denden Nurjaman. Perkenalkan, nama saya Yani Septiani. Saya bekerja di TKP GRI Kalangenan, merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Kuningan. Pengajar praktik saya Ibu Tati Rahmawati dan fasilitator saya Bapak Denden Nurjaman. Perkenalkan, nama saya Otong Sakim dari SMP Negeri 2 Cibikin, calon guru penggerak Angkatan 8 dengan pengajar praktik Ibu Kartika SPDGR dan fasilitator Ibu Rindin Siti Maimunah SEMPD. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Ya, terima kasih Pak. Sehat, Bu? Wadah, Alhamdulillah. Silakan duduk, Bu. Ya, terima kasih. Oke. Gimana nih kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat sekali, Bu. Jangan dengar nih, katanya Ibu akan melaksanakan coaching nih. Ya, betul. Teruskan. Nah, sebelum Ibu melaksanakan coaching, terlebih dahulu kita diskusikan dulu ya, Bu ya, rubrik penilaian coachingnya, Ibu ya. Lalu selanjutnya, apakah coaching yang akan Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta? Ya, insya Allah saya nanti akan melaksanakan sesuai dengan alur Tirta, yaitu saya akan melaksanakan itu T-nya tujuan ya Pak ya, identifikasi, lalu rencana aksi dan juga tanggung jawab atau tindak lanjutnya. Oke, bagus ya. Lalu nanti Ibu harus memperhatikan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan coach ya. Lalu Ibu juga nanti bagaimana coach menanggapi pertanyaan dari coach dan penerapan prinsip coaching itu apa aja, Bu? Prinsip coaching yaitu kemitraan, lalu proses kreatif dan juga memaksimalkan atau menggali potensi si coach ini. Oke, bagus sekali. Oke, selanjutnya kompetensi coaching itu apa yang ingin dikembangkan? Kompetensinya saya ingin mengembangkan yaitu present atau kehadiran penuh, lalu yang kedua mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Lalu dari yang tadi tuh kompetensi coaching itu bagian kompetisi mana nih, Bu, yang secara spesifik ingin diobservasi oleh saya? Bagian yang mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, siap. Lalu adakah indikator ketercapaian, Bu, dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu ini? Menemukan solusi, lalu menemukan rencana atau langkah-langkah yang dalam mengatasi permasalahan si coaching tersebut, Pak. Nah, dalam kegiatan coaching tersebut, siapa yang akan Ibu coaching tersebut, yang jadi coachingnya? Bapak Otong Sakim. Oke, Ibu sudah mengenal baik ya beliau ya? Ya. Lalu, kapan pelaksananya, Bu? Insya Allah hari ini, nanti sambil menunggu Pak Otong hadir, hari ini saya siap melaksanakannya, Pak. Oke, berarti sudah janjian dengan beliau ya? Ya. Oke, terima kasih, Bu. Mudah-mudahan prosesnya berjalan dengan baik. Ya, amin. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Potong. Potong ini, gimana kabarnya nih hari ini, Potong? Alhamdulillah baik, Bu, walaupun agak sedikit pilek itu mohon maaf nih kalau suaranya ada di serak-serak pasang kayak wanita. Bisa aja Pak Otong nih. Waktu kemarin mah belum pilek ya, waktu pas itu menghubungi saya waktu WA. Belum. Kebetulan itu kan kemarin cuacanya agak panas, Bu. Jadi ketika saya pulang dari sekolah itu saya langsung mandi, habis sama jalan kan, gitu ya. Ya udah jadinya begini, pinang-pinang gini lah. Nah, Pak Otong nih, jadi apa nih yang mau dibicarakan? Pak Otong katanya mau bertemu dan berdiskusi. Iya, Bu, saya pusing banget ini. Sementara kan di sekolah itu saya yang bilang termuda lah, masih muda gitu ya. Sementara saya prihatin ini rekan-rekan di sekolah itu ketika pembelajaran itu masih mode lama, masih ceramah, apalagi masih banyak guru yang CBSA. Ya kalau belajar itu kan CBSA bagus ya gitu. Tapi kalau di sekolah catat buku sampai habis kan kurang bagus. Itu satu.
Yang keduanya ada aduan dari murid maupun orang tua murid bahwa ternyata pembelajaran di sekolah saya itu masih monoton gitu. Jadi mereka juga jadinya kan nggak tertarik Bu, seperti itu. Nah, dari tadi cerita Pak Otong nih yang mengganjal pikiran Pak Otong itu tadi ada dua ya, ada dua yang mengganjal nih. Nah, dari percakapan kita hari ini paling kita punya waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya Pak Otong ya. Apa nih yang mau didapatkan dari pembicaraan kita hari ini, dari diskusi kita hari ini? Nah, saya inginnya itu Bu, ada perubahan dari pembelajaran itu, baik dari media, metode ataupun modelnya. Karena sebetulnya di sekolah juga sudah banyak Bu, kita ada bantuan Chromebook tuh yang dari pemerintah. Ditambah lagi layar yang besar, N-board ada, bahkan itu kan ada tiga, ada yang 32 in, ada yang 40, bahkan yang 60 in. Terus sebetulnya seperti WiFi juga sudah kan sangat lumrah lah sekarang, kalau sekolah tidak ada WiFi lucu gitu. Terus ditambah lagi kan untuk lapangan itu sangat luas. Nah, saya ingin itu ada semacam perubahan paradigma pembelajaran, gimana caranya anak itu agar tidak monoton, tidak bosan gitu. Cuman yang saya jadi kendala itu adalah hampir 60% guru-guru di sekolah saya itu sudah, ya mohon maaf bisa dibilang sudah senior, sudah tua lah gitu. Bahkan mereka itu guru-guru saya Bu itu. Nah, oh iya, berarti Pak Otong ingin mendapatkan perubahan dari rekan sejawat Pak Otong di sekolah. Betul. Ya. Nah, kondisi ideal apa nih yang ingin didapatkan Pak Otong dari rekan-rekan sejawat Pak Otong itu? Kondisi pembelajaran yang seperti apa yang idealnya Pak Otong? Kalau saya sih tadinya inginnya ya, kemarin kebetulan saya juga lagi ikut calon guru penggerak Bu, ya alhamdulillah. Jadi saya juga mempunyai beban moral lah istilahnya. Jadi saya ingin beliau-beliau itu pembelajaran lebih variatif, misalkan menggunakan Publicis atau Google Form atau bahkan mungkin Canva, atau bahkan ya hanya sekedar menggunakan PowerPoint pun juga nggak masalah. Jadi setidaknya ada inovasi yang membuat anak itu tertarik gitu. Kalau sekarang kan hanya ceramah, anak-anak ngantuk, mencatat buku atau dari LKS, lembar kerja siswa, atau dari buku paket, mereka rata-rata jenuh seperti itu. Jadi dengan penggunaan yang paling sederhana, misalkan PowerPoint, ya kalau Canva misalkan terlalu jauh, ya PowerPoint lah minimal seperti itu. Berarti kondisi ideal menurut Pak Otong itu ya jadi pembelajaran yang belum bervariasi, betul, variatif ya Pak Otong ya. Nah, sekarang ini kondisi sekolah Pak Otong itu kira-kira misalnya dari rentang skala 1 sampai 10 itu kondisi di lapangan itu sekarang berada pada level berapa atau berapa pada kalau saya kayaknya di 6 deh Bu, gitu. Ya walaupun di satu sisi memang belum bervariatif, tapi untuk dari kejuaraan-kejuaraan itu kan masih adalah siswa yang berprestasi baik dalam OSN atau OSN gitu. Jadi saya analisis saya itu dari 6 lah, seperti itu. Dari posisi 6 nih Pak Otong, mau ke berapa nih Pak Otong? Mau ditingkatkan ke angka berapa nih? Kalau saya nggak muluk-muluk Bu, paling di angka 8 lah cukup. Karena memang tadi kan hampir 60% itu guru-guru senior yang ya hampir rata-rata 3-4 tahun lagi pensiun gitu. Jadi saya ke angka 8 kayaknya cukup deh gitu. Dari angka 6 ya, ke angka 8. Nah, usaha apa nih yang mau dilakukan oleh Pak Otong? Nah, kalau saya sebetulnya secara face to face udah Bu. Jadi saya berusaha mendekati rekan-rekan yang ya sebetulnya guru saya sih, tapi ya sekarang kan udah jadi rekan gitu ya. Karena dulu itu guru-guru saya waktu SMP, alhamdulillah sekarang sudah jadi rekan. Secara face to face dengan istilahnya secara tidak langsung saya memberikan gambaran bagaimana nih cara membuat Google Form, cara membuat puisi gitu. Jadi biar ada variasi face to face udah. Terus pendampingan secara individu, nah Bu, yang dari secara face to face itu ada yang respon, ada yang tidak gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena ternyata ketika sudah saya ngobrol, udah berlalu begitu aja, menguap ya gitu. Nah, hanya ada beberapa yang lanjut saya ke pendampingan individu. Jadi untuk responnya, Pak ini gimana lanjutnya? Itu saya senang, itu terus saya dampingi gitu. Barangkali paling nanti selanjutnya adalah ke mentoring Bu.
Jadi kalau mentoring kan untuk ya saya dari personil 30 itu 31 dengan saya, sementara yang udah bisa pendampingan individu itu hanya 6 orang. Itu pun ibu-ibu semua. Oh. Yang laki-lakinya bapak-bapaknya hampir tidak ada gitu. Nah, ketika yang 6 orang itu sudah pendampingan mungkin nanti ke tahap mentoring seperti itu. Nah, berarti sudah ada yang dilakukan ya itu melalui pendampingan individu dan juga mentoring Betul. ya. Betul. Selain yang 2 cara itu, adakah yang supaya teman-teman yang itu lebih nyaman? Adakah cara selain yang 2 tersebut, Pak? Kalau saya sih pengennya workshop Bu, cuma kan kalau workshop itu nanti menyangkut biaya ke sekolah juga. Saya juga kan kalau dari saya masa ya bukannya tidak mau lah, ya mohon maaf kita kan kalau mendatangkan dari kabupaten atau yang berkompeten masa mau dikasih air putih aja lah gitu. Jadi dengan mentoring kayak dengan workshop atau pelatihan itu kayaknya itu akan lebih mengena dan berarti apalagi ketika workshop itu kan ada sertifikatnya ya untuk para ASN itu bisa dijadikan sebagai penambahan angka kredit seperti itu. Nah, dari workshop tersebut, langkah apa atau rencananya mau seperti apa yang akan dilakukan oleh Bapak? Ya paling saya nanti konsultasi dulu dengan Pak Kepala Sekolah, barangkali nanti juga dengan Kapten Belajar ID lah yang menangani ada video pembelajaran lebih bagus gitu ya. Terus nanti untuk workshop sementara belum terlaksana, paling saya akan tetap lakukan pendampingan individu kepada yang 6 orang itu yang semuanya perempuan. Terus nanti untuk mentoring juga saya lebih intenskan. Walaupun ya nanti sesekali ketika masih ada waktu tetap ke yang lain saya adakan face to face untuk sosialisasi tentang media pembelajaran yang menarik lah bagi siswa. Berarti ya langkahnya berarti sudah sekarang berarti jadi 3 ya Pak ya, Iya, dari betul. pendampingan individu lalu mentoring dan Betul, juga betul, betul. rencana workshop tersebut ya. Betul. Tapi kalau workshop mungkin itu dilaksanakannya mungkin agak jauh ya. Iya, masih Ya. agak Kalau yang lebih dekat berarti Bapak mau mentoring melaksanakan kayaknya. mentoring ya. Iya, iya. Yang akan dilakukan itu mentoring terlebih dahulu ya Pak Betul, ya. betul. Menurut Bapak. Sambil menunggu workshop lah. Nah, kalau mau melakukan mentoring, kira-kira Bapak kapan nih rencana dilaksanakannya, rencana pelaksanaan ini Pak? Kalau untuk rencana untuk mentoring saya kira nanti di semingguan lah Bu. Kalau untuk workshopnya paling saya di bulan depan lah, karena itu kan memerlukan koordinasi yang sangat intens dengan Bapak Kepala Sekolah, bendahara, bahkan ketika dari sekolah siap nanti harus juga menunggu jadwal dari pihak dinas pendidikannya. Karena tidak hanya kita aja, mudah-mudahan nanti dalam in-house training bisa hadirlah pengawasnya itu. Wah, Pak Otong sebenarnya ini sudah ada rencana-rencana yang wow ini Pak Otong gitu, ya. Bu, ya? Ya sebenarnya itu ya. Hmm. Dari percakapan kita hari ini nih, apa nih yang didapatkan Pak Otong? Nah kalau sudah ngobrol gini berbincang dengan ibu gitu ya, saya jadi lebih lebih yakin lagi lah gitu. Tanyakan Bu saya gimana ya kalau face to face kayak responding gitu, pendampingan individu hanya tinggal 6 orang. Itu pun tadi Pak Caca sama Pak Acep yang saya libatkan, jadi mereka itu ikut aktif juga ketika mereka sebagai intinya lah gitu. Ketika mereka saya minta untuk menerangkan tentang Quizzes dan Google Form, mereka baru ikut gitu ya. Ya sebetulnya tadi kenapa saya bilang udah di angka 8 ya karena ada orang-orang yang terbiasa, tapi kan kebanyakannya belum ya. Tapi sekarang setelah saya berbincang dengan ibu, saya semakin yakin untuk mentoring tetap dijalankan sambil menunggu barangkali workshop. Mudah-mudahan karena kalau dinas pendidikan atau lembaga yang memberikan pengertian itu guru-guru senior saya bisa lebih kooperatif lagi dan lebih variatif lagi dalam hal pembelajaran. Nah, dari pembelajaran tersebut, gambaran terjadinya perubahan pembelajaran melalui mentoring dengan kolaborasi bersama rekan yang sudah mengerti IT tadi ya. Betul. Gambaran perubahannya apa tuh Pak? Nah gambarannya setidaknya nanti satu untuk yang memang bisa di luar kelas, pembelajaran itu di luar kelas. Terus ketika di dalam kelas pun nanti lebih bervariatif. Anak-anak sekarang kan hampir semuanya jago game Bu. Itu ya dalam beberapa pelajaran itu kan biar menarik mereka bisa membuat game sederhana, bisa membuat yang dari Quizzes itu lebih variatif. Anak-anak kan sekarang
ketika misalkan dikasih semacam penilaian formatif atau sumatif, ketika dengan kuisis kan enak, wah saya dapat bintang 1 Bu, saya paling cepat, saya juara 1 gitu. Jadi anak-anak pun tidak bosan lagi dalam belajar itu, jadi mereka tidak boring Bu, seperti itu. Wah, Otong, ini udah sore juga nih. Oh iya ya, udah sore. Iya. Udah terasa ya Potong Iya, ya. betul Ibu. Alhamdulillah tadi Pak Otong sudah mengutarakan tujuan Pak Otong untuk coaching ini, lalu sudah ada keinginan dari Pak Otong dan juga rencana serta tindak lanjutnya yang Pak Otong ya, dari tanggung jawab Pak Otong ingin melakukan perubahan pada rekan-rekan guru sekolah Pak Otong ya. Terima kasih Pak Ocong, Pak Ocong. Terima kasih Bapak Otong. Siap, saya terima kasih Bu, ini udah Ya. bisa coaching sama Ibu. Ya. Sekarang saya sudah semakin mantap dan hasil ini pun nanti akan saya laporkan ke kepala sekolah. Dan nanti Ibu jangan terganggu lagi ya Bu ya. Seminggu atau 2 minggu ke depan saya hubungi lagi. Iya, justru saya penasaran nih Pak Oh, Otong, iya, Wah, betul. karena ini rencana-rencana dan apa ya, sudah sangat luar biasa sebenarnya dari Pak Otong. Jadi Iya. saya ingin tahu hasilnya nanti ya setelah Iya. 2 minggu ke depan ya Pak Otong ya. Siap. Ya, saya juga penasaran nih, nanti kita bertemu lagi ya Siap, Pak Otong siap. ya. Mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini membawa hikmahnya, Amin. ada bermanfaat untuk pendidikan di sekolah kita dan Amin. tentunya untuk Kabupaten Kuningan ya Pak Siap. Otong ya. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Jadi saya pamit dulu Ibu, Pak Edi. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Otong. Bagaimana Bu, sudah selesai proses coachingnya tadi dengan Bapak Otong? Alhamdulillah sudah selesai Pak dan berjalan lancar. Ya. Dan alhamdulillah Pak Otong jadi lebih yakin untuk bergerak. Oke, bagus ya. Apakah sudah dilakukan pada saat coaching tadi Bu terkait indikator yang diinginkan? Oh, sudah Pak, sudah. Ya. Coachingnya melalui alur kita, tadi tujuan Pak Otong itu yaitu ingin merubah pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan gurunya di sekolah yang tadinya konvensional menjadi lebih bervariatif. Ya. Lalu identifikasinya itu tadi dari curhatan anak-anaknya yang katanya monoton pembelajarannya, lalu CBSA itu. Terus CBSA Catat buku catat buku sampai habis itu ya Pak ya. Ya. Lalu itu juga pokoknya monoton, metodenya ceramah dan ceramah terus gitu. Lalu dari rencana aksi Pak Otong itu sebenarnya ada 3 yang sudah dilakukan, yaitu face to face atau pendampingan individu, lalu juga mentoring dan juga workshop. Pak Otong itu ingin melakukan, tapi yang lebih dekat atau pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan lebih dekat itu minggu depan katanya itu mentoring dulu. Karena ya mentoring dulu karena mungkin kalau untuk workshop harus melalui langkah-langkahnya lebih panjang katanya seperti itu. Jadi sudah ada rencananya, rencana aksinya dan juga bentuk tanggung jawabnya, yaitu Pak Otong tetap melakukan mentoring. Tapi mungkin sedikit demi sedikit, hanya tadi ada 6 orang katanya. Walaupun 6, tapi Pak Otong semangat untuk melakukan itu dan ingin melakukan perubahan di sekolahnya. Oke, saya review kembali Bu ya, berarti tujuan dari Pak Otong tadi itu ingin merubah paradigma belajar atau cara mengajar guru-guru di sekolahnya ya, yang tadinya konvensional atau sistemnya ceramah menjadi lebih kreatif lagi. Ya. Lalu itu berdasarkan identifikasi atau curhatan dari peserta didiknya ya, yang merasa mulai bosan dengan sistem belajar seperti itu. Ya, Jadi ingin yang CBSA lebih dan ya. ceramah. CBSA dan ceramah ya, catat buku sampai habis ya. Ya. Itu saya akan ingat terus Bu. Dan rencana aksi potong itu berarti potong sudah melaksanakan face to face untuk pendampingan individu yang tadi, terus adanya juga mentoring ya, dan tadi dibantu oleh guru senior tentunya yang ahli IT ya, dan juga tadi adanya rencana untuk workshop ya. Iya. Workshop walaupun mungkin nanti itu akan apa tadi dikonsultasikan kembali Iya. dengan kepala sekolah. Oke ya. Lalu selanjutnya Bu menyampaikan catatan hasil observasi nih yang berbasis data tuh yang sesuai dengan rubrik penilaian itu sudah sesuai Bu. Jadi
alur ceritanya sudah bagus, tadi sudah menyangkut tujuan ya. Lalu adanya identifikasi, penggalian identifikasi yang bagus dari ibu, dan rencana aksinya juga tadi sudah ada ya. Dan bentuk tanggung jawab dari si coach tersebut sudah tergali. Jadi kompetisinya sudah memang tergali sekali ya. Oke, lalu selanjutnya kompetisi apa lagi nih yang ingin dikembangkan dalam dari coaching ini? Saya ingin lebih mendalami percakapan coaching ini, ingin belajar terus memahami tentang alur ceritanya, lalu juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, terus berlatih ya Pak, terus berlatih dan belajar. Ya bagus sekali Bu, nanti kita bisa belajar bersama lagi ya, mungkin Ya. dari modul ataupun kita bisa belajar literasi digital ya Bu ya, Ya, dari ya. YouTube dan sebagainya. Oke, Siap, terima kasih Bu, siap. semoga kedepannya Ibu lebih Ya sama-sama Pak, terima kasih. Oke. Ya Waalaikumsalam. semangat Pak ya. Saya permisi dulu ya Pak ya. Ya, waalaikumsalam Pak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Yani, apa kabar? Alhamdulillah ya, sehat. Aduh, gimana teh kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Kemarin tuh kita kan sempat nge-WA tuh ke saya, Ya betul. katanya ada yang ingin disampaikan atau yang ingin diobrolkan apa tuh? Betul sekali Pak Edi. Begini ya Pak Edi, apa ya? Akhir-akhir ini pikiran saya tuh bingung dan sedikit terganggu ya. Terganggu kan? Iya, terganggu. Melihat guru-guru di sekolah itu pembelajarannya monoton. Ya, pembelajarannya monoton dan kurang memanfaatkan media yang ada di sekolah kayak gitu. Jadi kita terganggu atau dengan guru-guru yang memberikan pembelajaran yang monoton sebenarnya teh ya itu ya. Ya, betul sekali. Nah untuk itu berarti apa nih tujuan kita coaching hari ini nih? Pengen apa nih? Saya ingin adanya perubahan dari guru-guru saya untuk memanfaatkan media yang ada di sekolah dan memberikan pembelajaran yang bervariasi di sekolah Pak. Jadi inginnya ada perubahan cara mengajar dari guru-guru di sekolah kita ya. Betul sekali Pak. Jadi itu ya berarti tujuan pembahasan coaching kita hari ini. Kita ingin menemukan atau merubah Adanya perubahan dari guru-guru saya di sekolah. Perubahan dalam berbentuk apa teh kira-kira yang teteh bayangkan, inginkan atau seperti apa perubahan yang diinginkan oleh teteh dari guru-guru teteh di sekolah teteh? Perubahannya yaitu pembelajarannya lebih bervariasi, lalu ada pemanfaatan media yang ada di lingkungan sekolah, dan juga media yang dipakainya itu lebih bervariasi lagi, tidak monoton dan tidak membuat anak jadi bosan. Jadi pembelajarannya lebih bermakna Pak. Media seperti apa teh kira-kira yang ada di sekolah teteh yang bisa dimanfaatkan oleh guru? Ada fokus ya, lalu ada lapang juga di depan sekolah itu bisa dimanfaatkan, lalu di lingkungan sekitar sekolah juga bisa dimanfaatkan untuk menjadi sumber media atau sumber pembelajaran. Berarti kalau secara ini media udah mencukupi ya. Nah kalau dihitung dari angka ideal teh nih rekan-rekan guru teteh itu kalau dari angka 1 sampai 10 tuh kira-kira untuk sekarang di angka berapa teh? Menurut saya masih di angka 5 Pak. Di angka 5? Iya betul sekali. Nah berarti kondisi level sekarang guru-guru di sekolah teteh itu menurut teteh masih di angka 5 ya? Iya betul sekali Pak. Nah inginnya teteh itu nanti setelah ini ingin di angka berapa kira-kira target capaiannya? Targetnya tidak muluk-muluk ya, tidak terlalu itu, mungkin di target angka 7 atau 8 lah, 7 lah, 7. Ya, angka 7 berarti dari angka 5 ke angka 7 itu targetnya berarti capai. Oke. Nah, untuk menindaklanjuti kira-kira adakah usaha teteh atau langkah yang pernah teteh lakukan untuk merubah cara mengajar guru-guru di sekolah teteh? Pernah seperti apa teteh melakukannya? Sejauh ini sih yang saya lakukan yaitu pendekatan secara itu ya
pendampingan individu kepada rekan-rekan guru. Lalu saya ingin apa ya, ingin melakukan berarti mentoring kepada guru-guru saya. Oke, berarti Teteh sudah melakukan pendekatan sudah ya tadi Iya, ya. iya. Lalu ingin kedepannya melakukan mentoring. Iya. Nah, kira-kira dari apa yang tadi Teteh sebutkan itu mentoring, adakah apa ya rubrik atau penilaian begitu Teteh untuk guru-guru di sekolah Teteh tersebut? Ya, iya itu belum ada Pak. Oh, belum ada. Belum ada. Justru rencana saya mau melakukan selain pendekatan individu atau pendampingan individu, yaitu mentoringnya itu secara apa ya, rutin, secara terjadwal. Dulu itu belum rutin Pak waktunya. Oh, jadi dulu pernah ada. Iya. Nah, sekarang pengen terjadwal. Ya, terjadwal supaya nanti kita bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi, perubahan pembelajaran yang terjadi pada guru-guru saya. Jadi saya bisa melihat dari jadwal yang sudah ada. Jadi Teteh pengen punya jadwal rutin mentoring ya untuk guru-guru di sekolah. Ya. Nah, kira-kira Teh siapa saja yang akan Teteh libatkan tuh dalam kegiatan mentoring tersebut? Rekan-rekan guru, paling saya akan bekerja sama juga dengan kebetulan karena satu lingkungan ya dengan SD, jadi saya akan melibatkan guru SD, biasanya guru kelas 1 yang lebih itu, lalu guru yang apa ya, yang lebih senior, yang lebih memahami, ada yang lebih memahami IT, saya bisa bekerja sama dengan itu, operator SD itu Pak. Lalu yang paling utama saya bekerja sama dengan orang tua Pak, dengan orang tua murid. Jadi langkahnya berarti Teteh akan berkolaborasi ya dengan guru-guru SD juga yang lebih paham IT tadi ya, kan? Lalu dengan orang tua juga ya. Oke, berarti itu langkahnya sudah bagus sekali ya. Kira-kira nih kalau misalkan Teteh udah punya langkah seperti itu, kira-kira kapan nih Teteh akan melaksanakan tadi kegiatan tadi untuk teman-teman Teteh di sekolah? Insya Allah minggu depan saya akan mulai melakukan itu Pak, melakukan untuk mentoring dan juga secara bertahap melangkah untuk menghubungi wali murid untuk bekerjasama. Kebetulan wali murid ada yang memiliki kandang ayam, jadi kita nanti bisa berkunjung ke sana Pak. Lalu ada yang memproduksi opak, jadi kita juga bisa berkunjung membawa anak-anak untuk menggali apa ya, melakukan pembelajaran yang lebih menarik. Jadi tidak hanya monoton di dalam kelas Pak. Jadi rencana tersebut akan dilaksanakan minggu depan ya Teh ya? Ya. Oke, berarti apakah sekarang Teteh sudah tercerahkan untuk merubah kebiasaan tadi ya yang kurang variatif dari guru-guru di sekolah Teteh? Ya, alhamdulillah sudah. Nah, nanti saya akan merefleksi ya, apa saja tadi yang akan Teteh kerjakan atau lakukan, langkah-langkahnya apa saja tadi? Tadi berarti tetap melakukan pendekatan pendampingan individu, lalu mentoring yang secara terjadwal supaya terlihat ada peningkatan atau tidak dalam pembelajarannya, lalu bekerja sama dengan guru SD yang lebih paham IT atau operatornya, lalu bekerja sama dengan wali murid untuk mengunjungi tempat-tempat tertentu yang mungkin bisa dijadikan sumber pembelajaran. Oke, bagus sekali. Nah, kira-kira nih Teh, apa nih yang Teteh dapatkan dari kegiatan coaching kita atau percakapan kita hari ini Teh? Alhamdulillah saya menjadi lebih yakin untuk melangkah, menjadi termotivasi untuk melaksanakan mentoring dengan secara terjadwal. Tadinya saya tidak ada gambaran untuk melakukan mentoring secara terjadwal itu. Alhamdulillah sekarang sudah ada gambaran, sudah semangat dan termotivasi Pak. Alhamdulillah. Nah, kira-kira nih Teh, ketika sudah terjadi mentoring nih ke rekan-rekan guru atau guru-guru di sekolah Teteh, gambaran perubahannya yang terjadi itu seperti apa Teh ketika Teteh udah melakukan mentoring itu? Gambaran perubahannya yaitu guru-guru menjadi lebih semangat, lebih dalam pembelajaran itu lebih menarik, lebih bermakna untuk anak. Lalu juga si media yang digunakan itu tidak hanya monoton dan juga tidak hanya di dalam kelas dilaksanakannya Pak. Oke.
sudah bagus sekali itu menurut saya langkah-langkahnya. Saya tunggu cerita berikutnya ketika nanti udah melaksanakan mentoring ya. Siap. Nanti kita ngobrol lagi seperti apa perkembangan dan perubahannya terhadap guru-guru yang sudah di mentoring dan dilakukan pendekatan oleh Dada tadi ya. Ya, makanya. Terima kasih Pak Edi. Iya, sama-sama. Alhamdulillah saya jadi tercerahkan, jadi semangat juga Ya. ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Oke, mudah-mudahan kegiatan mentoringnya sukses deh. Amin. Nanti cerita kembali ya perkembangan. Siap. Nanti sebulan ke depan ya Pak. Ya, Kita janjian lagi, WA lagi. Oke, siap. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Ya, Waalaikumsalam. Duduk, Pak, duduk. Selamat siang Pak Edi. Siap, Bu. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Gimana Ibu sendiri? Alhamdulillah baik Pak. Nah Pak Edi, kemarin kan kita ini udah janjian ya, udah WA kemarin. Oh, iya. Bapak. Katanya mau ada yang dihubungin. Kira-kira mau ini bahas apa nih? Mau diskusi apa? Oh iya gini Bu, saya kan kebetulan di sekolah itu jadi wali kelas itu ya. Sekolah saya. Jadi banyak curhatan atau cerita dari peserta didik atau murid-murid saya itu yang Pak bosan Pak diajar sama guru ini sama guru. Jadi kebanyakan guru-guru saya itu kan mengajarnya itu monoton Bu atau konvensional. Jadi kayak metode ceramah, anak didik itu mulai jenuh gitu ya. Jadi mulai jenuh, mulai apa ya, nggak asik lah gitu dengan guru-guru di sekolah. Jadi mereka curhat ke saya karena saya wali kelasnya gitu ya. Jadi beban pikiran saya. Kemarin saya kayak ibu dengan ngobrolin itu yang gitu. Oh ya. Berarti dari itu, berarti Pak Edi itu menampung curhatan murid-muridnya Iya. mengenai guru-gurunya yang dalam pembelajaran itu ya sedikit bosan lah, sedikit jenuh juga ya Iya. ketika melakukan pembelajaran ini. Nah dari situ Pak Edi, maksud pembicaraan kita nih nanti apa nih yang mau didapatkan? Paling kita bicara hanya sekitar 15 menit atau 20 menit ya, cukup mungkin ya Pak Edi ya. Cukup, Pak. Nah, Iya. apa yang mau didapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Yang pertama itu saya ingin merubah ya kebiasaan buruk rekan-rekan sejawat di sekolah saya, dan terutamanya dalam kebiasaan mengajar gitu. Jadi kan banyaknya yang suka ngasih tugas saja, tugas mencatat gitu. Karena tidak dijelaskan sama sekali, ataupun yang dijelaskan dengan metode cerita gitu, ceramah gitu. Ingin saya merubah kebiasaan seperti itu dari rekan-rekan sejawat di sekolah saya. Ini juga sebagai salah satu usaha saya ya, membantu anak didik saya di kelas gitu supaya mereka tetap semangat sekolah dan bisa menjadi mungkin brand sekolah juga kalau misalkan guru-gurunya yang bagus gitu kan ya. Nanti mereka bisa cerita ke orang tuanya gitu. Itu yang ingin saya capai, ingin mengajak rekan-rekan untuk belajar kembali merubah cara mengajar mereka gitu. Itu yang ingin saya. Berarti Bapak ini mau melakukan perubahan dan mengajak untuk rekan-rekan guru yang ada di sekolah ya Pak ya, untuk melakukan pembelajaran yang lebih menarik, lebih itu ya Pak ya, mungkin yang tidak membosankan menurut tadi peserta didik Iya. Bapak itu ya. Betul sekali. Ya. Nah, perubahan apa yang ingin yang ingin Bapak inginkan dari si rekan sejawat itu? Jadi saya itu ingin rekan-rekan saya itu bisa memberikan materi dengan cara yang lebih kreatif gitu. Jadi dengan metode-metode pembelajaran yang menggunakan berbasis IT gitu ya Bu. Karena kan kebetulan zaman sekarang sudah zaman IT tuh. Jadi ingin membuat rekan-rekan saya itu tidak jadul gitu ya. Kalau seperti zaman dulu guru-guru yang hanya mentransfer ilmu saja atau hanya ceramah saja, anak-anak mendengarkan. Itu ingin merubah paradigma seperti itu. Jadi ingin merubah guru-guru rekan sejawat saya ini untuk bisa membuat media pembelajaran atau cara mengajar mereka yang lebih baik lagi. Oh iya.
Nah, kalau dari posisi ideal tadi ya, mungkin yang ingin dilakukan perubahan itu dari Pak Edi itu ya. Sekarang kondisi di sekolah Pak Edi rekan sejawatnya berada pada level berapa? Kalau misalnya dari rentang 1 sampai 10 tadi kan kalau misalnya medianya bervariasi tadi atau ada pembaruan, ada inovasi dari rekan sejawat ya. Nah, sekarang di sekolah Pak Edi itu ada di rentang level berapa itu dari 1 sampai 10 itu? Kalau menurut saya masih di level di angka 4 karena banyak di guru-guru saya itu kan guru-guru senior ya udah nyaman di posisinya Ya. udah berjalan aja seperti air itu mager ya, jadi masih di posisi 4 gitu. Dari posisi 4 nih Pak Edi mau ditingkatkan ke posisi berapa nih Pak Edi? Ya idealnya saya ingin nyampe ke sempurna tapi ya jangan saya nggak muluk-muluk tiap nyampe angka 9 aja udah yang mendekati sempurna dengan angka segitu mudah-mudahan brand sekolah juga kan bisa lebih bagus lagi. Di angka berapa Pak? 9. Di angka 9. Wow. Ya bagus sekali ya Pak Edi di angka 9. Nah, usaha apa nih yang mau dilakukan oleh Pak Edi? Pertama saya kan sebagai yang junior ya saya sudah membuat komunitas praktisi Bu di sekolah ya, namanya literasi digital SMP Negeri 2 Ciberem. Itu udah berjalan sekitar 1 bulanan kebelakang. Itu langkah pertama. Alhamdulillah guru-guru senior antusias mengikuti kegiatannya walaupun baru berjalan 1 minggu itu sekali jadwalnya. Ya dalam komunitas praktisi tersebut saya udah memberikan contoh-contoh media pembelajaran atau seperti puisi dengan menggunakan Canva dan sebagainya. Dan ada beberapa yang udah belajar tertarik itu untuk berubah, tapi ada beberapa yang masih sulit lah, itu malas lah. Nah itu yang pertama saya membuat komunitas praktisi. Yang kedua saya berkonsultasi sebenarnya dulu udah sih cuma karena ada pergantian kepala sekolah jadi saya konsultasi lagi nih dengan kepala sekolah yang baru gitu. Udah sih ngobrol dengan ibu kepala, yang ibu kepala sangat mendukung sekali kegiatan yang saya lakukan ini. Bahkan ibu kepala ingin mendatangkan ahli gitu, kayak orang-orang yang memang ahli di bidang IT untuk memberikan materi kan gitu. Rekan-rekan gitu katanya pengen ada jadwal kan materi kan gitu. Rekan-rekan gitu katanya pengen ada jadwal kayak workshop gitu. Dan pengen dijadwalkan rutin misalkan sebulan sekali. Nah nanti ngambil ahlinya dari mana saja yang memang bisa membantu memberikan materi itu. Respon dari ibu kepala dan saya juga udah konsultasi juga ke bagian kurikulum. Dan bagian kurikulum juga sudah sangat mendukung sekali kegiatan itu. Jadi ya kurikulum juga ingin merubah kebiasaan guru dari rekan sejawat. Dan selanjutnya saya juga sudah melakukan pendekatan walaupun belum ke semuanya karena kan gurunya banyak ya. Jadi saya masih bisa dihitung dengan jari lah guru-guru yang sudah saya dekati. Alhamdulillah responnya bagus. Mereka ingin berubah, ingin belajar. Terutama teman-teman terdekat saya di sekolah ini udah antusias sekali. Dari mulai kemarin ulangan harian ya, udah menggunakan puisi belajar dengan saya bareng. Nah itu udah beberapa langkah yang saya lakukan, tapi saya rasa belum begitu maksimal gitu. Berarti ini sebetulnya Bapak udah memiliki rencana-rencana atau ini sudah dilakukan ya dari 4 itu berarti tadi konsultasi dengan kepala sekolah, lalu dengan wakasek kurikulum, dan juga sudah melakukan pendekatan secara personal juga kepada guru-guru, lalu juga di komunitas praktisi ya. Nah di mungkin itu wadahnya ya di komunitas praktisi tersebut ya Pak ya. Nah dalam bentuk apa tuh dilaksanakannya di komunitas praktisi itu mau rencana Bapak itu? Inginnya sih kalau didukung penuh sama sekolah ya inginnya di komunitas praktisi itu saya mengundang ahli ya, jadi orang yang memang ahli di bidang IT itu ingin ketika komunitas praktisi itu bukan cuma dari saya gitu, inginnya
dari luar yang memang ahli, itu seperti misalkan membuat cover dan sebagainya. Jadi teman-teman itu lebih apa ya, bisa belajar bareng lah dari yang ahlinya gitu. Ingin ada anggaran khusus dari sekolah juga yang untuk menghidupkan komunitas praktisi saya. Jadi ingin bisa mengundang gitu, menghadirkan. Nah, kayak kalau kata Bu Kepala mah workshop lah gitu. Ingin workshop gitu. Tapi udah saya konsultasikan ke Bu Kepala dan itu udah direspon baik sih. Berarti Pak Edi mau rencana mau melaksanakan workshop atau pelatihan dengan mengundang yang ahli ya di sekolah. Nah, dari situ Pak Edi, coba kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Edi untuk melaksanakan atau merealisasikan rencana tersebut, Pak Edi? Iya, kalau yang bisa membantu saya yang pertama Pak pimpinan ya, Bu Kepala. Yang keduanya mungkin Pak Kasek Kurikulum, Pak Toto yang bisa membantu, dan dukungan dari guru-guru senior juga sih. Itu mungkin yang bisa membantu saya. Berarti ada 3. Iya. Tadi Pak Edi sempat membicarakan kalau workshop atau pelatihan kan membutuhkan biaya tadi Iya. Pak Edi ya. Barangkali bisa diceritakan bisa menghubungi siapa atau dari mana dananya supaya terrealisasi workshop tersebut, Pak Edi. Iya, kalau itu sudah saya konsultasikan dengan Bu Kepala. Kata Bu Kepala nanti dikoordinasikan dengan Ibu Bendahara, katanya berhubung bosnya belum cair katanya gitu. Ingin Bu Kepala juga ingin menggerakkan yang lain untuk terus belajar gitu. Tapi belum baru mau katanya. Nah, hubungan Bu Bendaharanya sekarang lagi sakit sih, belum masuk, udah 3 hari. Jadi saya belum ngobrol lagi tuh. Mungkin rencana saya kedepannya saya juga akan konsultasi langsung, ngobrol apakah ada anggaran untuk lebih yang untuk kegiatan tersebut dengan bendahara sekolah. Nah, dari tadi sudah ada langkah, sudah ada rencana ya dari itu. Nah, Pak Edi, kapan nih rencana itu akan dilaksanakan? Mungkin minggu depan lah. Minggu depan saya akan mulai berkonsultasi lagi dengan Bu Kepala. Itu tujuannya untuk mengingatkan tentang program ini. Yang keduanya saya akan ngobrol lagi dengan bendahara. Mudah-mudahan minggu depan udah masuk, dia udah sembuh. Nanti mudah-mudahan ada anggaran lebih setelah udah ada tebusan. Nanti mungkin saya akan menjadwalkan workshopnya kapan. Yang tentunya dalam kegiatan komunitas praktisi saya, itu jadwalnya setiap hari Sabtu. Jadi nanti saya akan atur jadwal dan saya akan undang rekan-rekan. Nah, memang rekan-rekan bisa dikatakan 80% mendukung sih kegiatan komunitas praktisi tersebut. Ingin belajar. Itu mungkin saya akan mulai dari minggu depan. Oh iya. Wah, ini Pak Edi sudah rencananya sudah bagus nih, bagus, rencananya sudah bagus dan juga sudah melangkah ya, sudah melangkah juga. Nah, dari percakapan kita hari ini apa yang didapat nih Pak Edi nih? Alhamdulillah Bu ya, tadinya saya berpikir bagaimana ini gitu ya, menghadapi kegiatan merubah kebiasaan buruk guru-guru yang banyak di sekolah kan ya. Tapi alhamdulillah saya tercerahkan. Memang di sini saya butuh sekali dukungan dari pimpinan dan bendahara ya di bidang keuangan, karena untuk workshop tersebut kan memang memerlukan anggaran ya. Kalau tanpa anggaran mungkin sulit juga kan. Nah, terima kasih sekali Bu, ini saya tercerahkan nih, jadi mungkin saya harus lebih melakukan pendekatan ekstra nih. Ya, nanti harus mungkin Pak Edi akan segera melaksanakannya ya, segera melaksanakannya ya. Terus ada nggak gambaran yang terjadi atau gambaran perubahan yang terjadi jika nanti kan sudah melaksanakan workshop latihan dari komunitas praktisi Bapak itu dan gambaran pembelajaran di sekolahnya? Gambaran saya guru-guru sekolah saya itu bisa memberikan materi itu dengan cara yang kreatif. Jadi membuat anak-anak senang dalam proses belajar. Seperti mereka dan saya ingin guru-guru sekolah saya itu bisa memanfaatkan semua media di sekolah seperti web, IPA itu kan jarang masih sekarang. Saya ingin guru-guru sekolah saya itu bisa memanfaatkan semua media di sekolah seperti web, IPA itu kan jarang masih
sekarang masih vakum tidak digunakan. Itu pengen kalau pelajaran MIPA itu anak-anak itu kayak moving kelas gitu ke lab IPA, lalu menggunakan media seperti laptop dan Infocus, guru-guru itu padahal ada di sekolah gitu, tinggal kita pasang saja gitu. Terus ada juga media yang di lab itu yang TV yang besar tuh ya, itu jarang digunakan juga gitu. Ingin ya lapang voli juga kan ada gitu. Ingin kalau misalkan ada pelajaran itu tidak fokus di kelas, ada yang di luar kelas juga gitu. Ingin membuat suasana sekolah itu memang menyenangkan gitu untuk anak-anak didik saya. Wah, hebat sekali Pak Edi. Semoga nanti perubahan itu bisa terjadi ya, bisa terjadi dan ini sudah hampir sore ya Pak Edi ya. Alhamdulillah dari pembicaraan kita kali ini Pak Edi mendapatkan keyakinan untuk melangkah ya, alhamdulillah. Lalu apa ya, Pak Edi minggu depan juga akan melaksanakannya ya, akan segera melaksanakannya di minggu depan. Dan saya tunggu nanti apabila sudah dilaksanakan dan sudah terrealisasi, saya tunggu ceritanya apa yang terjadi ya Pak Edi ya. Sudahkah ke posisi 9 itu yang tadi Pak Edi yang ingin harapkan tadi ya Pak Edi ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Bu Ning, saya diperkenalkan ya. Sama-sama Pak Edi, sama-sama ya. Nanti saya kontak lagi lah 2 minggu ke depan ya Bu ya. Siap, insya Allah mudah-mudahan ada waktunya ya Pak. Dan mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini membawa manfaat dan membawa hikmahnya sehingga nanti kita dapat bertemu lagi ya setelah ada perubahan, setelah melaksanakan Pak Edi melaksanakan kegiatannya, tujuannya ya. Siap. Oke, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak Edi ini. Mau kemana Pak Edi ini? Ada acara lagi keluarga. Oh iya. Ada yang hajat ya Pak Edi ya? Ya, terima kasih deh. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.